Al-Quran sering dianggap mengagumkan karena memiliki banyak lapisan yang menyentuh berbagai sisi kehidupan manusia. Dalam bidang sains, Al-Quran berkali-kali mengajak manusia memperhatikan langit, bumi, hujan, laut, dan penciptaan manusia sehingga mendorong lahirnya rasa ingin tahu dan penelitian. Dalam sastra, bahasanya memiliki ritme, simetri, dan pilihan kata yang sangat kuat hingga memukau banyak ahli bahasa Arab. Dari sisi emosi dan psikologi, Al-Quran menggambarkan rasa takut, harapan, iri hati, cinta, kesedihan, dan kesombongan manusia dengan sangat mendalam sehingga terasa relevan di setiap zaman. Simbol seperti cahaya, air, gunung, dan laut dipakai untuk menggambarkan petunjuk, kehidupan, kekuatan, dan perjalanan batin manusia. Karena itu banyak orang merasa Al-Quran bukan hanya kitab agama, tetapi juga refleksi besar tentang kehidupan, jiwa manusia, dan makna keberadaan di dunia. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah analisis teks kuno yang jujur aja luar biasa banget. Ini kayak cermin yang memantulkan perilaku modern kita sehari-hari dengan sangat akurat. Topik ini ngegabungin refleksi kosmik yang super luas dengan psikologi manusia yang dalam banget. Jadi kita nggak cuma diajak ngelihat ke atas, ke alam semesta, tapi juga disuruh ngaca ke dalam diri kita sendiri. Oke, mari kita selami ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa rutinitas harian kita tuh kadang kerasa agak kosong? Kita kerja habis-habisan, siang malam, buat beli barang-barang yang mungkin sebenarnya nggak kita butuh-butuh amat. Nah, materi yang jadi sumber pembahasan kita hari ini benar-benar bertindak sebagai semacam alarm spiritual buat budaya konsumerisme kita di abad ke-21. Teks ini dengan berani mempertanyakan secara fundamental hal-hal yang sering banget kita anggap paling penting zaman sekarang. Dari sumber materi kita bakal fokus ke poin nomor 10 nih, yang membedah secara spesifik tentang Al-Hadid. Bagian ini punya reputasi yang luar biasa, karena ini bukan sekedar teks biasa ya, ini adalah teks filosofis yang dalamnya minta ampun. Dia mengeksplorasi konsep-konsep raksasa, mulai dari hakikat waktu, kepastian soal kematian, sampai apa sih sebenarnya esensi dari kekuasaan dan ambisi kita sebagai manusia. Teks ini ngebuka pemaparannya dengan sebuah lengkungan cerita kosmik yang megah banget. Pembukaannya itu ngasih gambaran kalau segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih, alias mengagungkan penciptanya. Coba deh bayangin bentar, miliaran galaksi bergerak bersama dalam satu harmoni yang indah dan teratur. Nah, segede itulah skala yang lagi kita omongin di sini. Lini masa ini tuh ngebangun perspektif alam semesta yang benar-benar luas dan tanpa batas. Sang pencipta digambarkan menguasai titik awal dan akhir. Kenapa skala waktu ini penting? Karena konsep ini sengaja narik kita keluar dari rutinitas harian kita yang kadang terlalu kecil dan sibuk banget. Tiba-tiba, kalau dipikir-pikir, tenggat waktu kerjaan besok pagi atau berapa banyak likes yang kita dapat di postingan terakhir, kerasa nggak ada apa-apanya kan kalau dibandingin sama bentangan keabadian ini? Mari kita lanjut dan lihat bagaimana ini terbangun. Dari keluasan kosmik yang tanpa batas tadi, teks ini dengan tajam ngezoom in langsung ke jantung peradaban manusia. Tiba-tiba aja kita dihadapin sama kritik yang sangat realistis soal kehidupan kita sehari-hari. Kosmos yang tenang tadi sekarang diganti sama hiruk-pikuk dan besarnya ambisi kita manusia. Teks ini kemudian ngebedah komponen-komponen kehidupan duniawi kita dan ngelompokinya jadi 5 bagian ini. Ada permainan, hiburan, perhiasan, saling berbangga, dan berlomba harta. Asli deh, bukankah ini gambaran yang akurat banget soal rat race atau perlombaan hidup modern kita? Kita mati-matian ngejar status, pengen banget dipuji, nyari hiburan terus-terusan, dan kita kayak nggak ada capeknya berlomba ngumpulin kekayaan, seolah-olah ya cuma itu tujuan akhirnya. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan kefanaan dari semua pengejaran tadi lewat sebuah metafora tanaman. Teks itu ngeanalogikan pencapaian duniawi kita sama tanaman yang awalnya tumbuh hijau, seger, terus kelihatan indah dan memukau banget, tapi pada akhirnya pasti bakal mengering dan hancur juga. Ini tuh pengingat visual yang kuat banget, bahwa semua pencapaian materi kita, sekeren apapun kelihatannya sekarang, sifatnya cuma sementara dan perlahan pasti bakal memudar. Nah, kalau kita tarik filosofi kuno ini ke realitas kita zaman now, diagnosisnya tuh lumayan bikin merinding. Teks ini dengan sempurna nangkep esensi dari era media sosial kita sekarang. Budaya pamer, perlombaan gaya hidup estetik, dan obsesi kita sama citra diri di dunia maya,
Sadar nggak sih, semua itu sebenarnya cuma versi modern dari saling berbangga dan perhiasan yang udah dikritik sejak ribuan tahun yang lalu. Oke, setelah ngebahas soal psikologi dan ambisi manusia, teks ini langsung banting setir ke elemen fisik yang benar-benar ngebangun dunia modern kita. Ini bawa kita ke misteri sekaligus inti dari teks ini, yang juga jadi nama dari teksnya itu sendiri. Ini transisi yang gila sih, dari sesuatu yang sangat abstrak, pindah ke material yang super keras. Jadi kata Al-Hadid ini secara harfiah artinya adalah besi. Kalian mungkin mikir, kok bisa teks spiritual yang sedalam ini malah milih fokus ke logam berat? Jawabannya karena besi di sini melambangkan hal yang jauh lebih besar dari sekedar materi fisik. Besi itu adalah simbol peradaban, ujian hidup, dan kekuatan manusia. Ini tentang gimana sih kita gunain kekuatan luar biasa yang ada di tangan kita, dan tentunya tanggung jawab besar yang ngikutin di belakangnya. Coba deh kita lihat kemajuan nyata peradaban manusia. Hampir semuanya dibangun di atas fondasi besi kan? Gedung pencakar langit, kendaraan, mesin industri, sampai teknologi modern. Tapi, yang paling bikin takjub dari sumber ini adalah teks ini secara spesifik nyebutin kalau besi itu secara harfiah diturunkan dari langit. Dan fakta ini sekarang benar-benar divalidasi sama sains modern, yang ngebuktiin kalau unsur besi itu emang tercipta dari ledakan bintang-bintang di luar angkasa. Mind-blowing kan? Dari skala kosmos yang super luas, turun ke peradaban makro dan industri besi, sekarang teks ini ngezoom in lagi ke tingkat yang paling mikro, yaitu kondisi spiritual dan psikologis dari hati nurani kita masing-masing. Karena pada ujungnya, gimana cara kita gunain semua kekayaan dan teknologi raksasa tadi, itu murni ditentuin sama apa yang ada di dalam hati kita. Nah, yang benar-benar menarik dari bagian ini adalah kontras tajam yang digambarin di sini. Di satu sisi, kita punya hati yang lembut, berempati, dan hidup. Terus di sisi lain, kekerasan hati itu diibaratkan kayak tanah kering kerontang yang udah kehilangan kehidupannya. Ini tuh kondisi bahaya, di mana kita udah terlalu sibuk sama urusan dunia, terus-terusan ngejar materi sampai kita kehilangan kepekaan empati, dan pelan-pelan, kita malah mati secara spiritual. Tapi tenang aja, sebagai penawar buat hati yang keras itu, teks ini ngasih sebuah simbolisme yang indah banget, yaitu cahaya. Ada satu kutipan yang ngegambarin kalau orang-orang beriman itu punya cahaya yang berjalan bersama mereka. Ini metafora visual yang luar biasa hangat buat ngegambarin petunjuk, harapan, dan kesadaran batin yang bakal terus nemenin dan ngebimbing kita ngelewatin gelapnya materialisme dunia. Jadi poin krusialnya di sini adalah, teks ini sama sekali nggak nyuruh kita buat jadi pertapa dan ninggalin urusan dunia. Nggak gitu konsepnya. Teks ini justru nuntut sebuah keseimbangan yang realistis dan sehat. Kita tuh didorong buat kerja, ngebangun peradaban, manfaatin sumber daya, ya karena emang begitulah realitas dunia. Tapi di saat yang sama, kita harus punya spiritualitas. Intinya, jangan sampai dunia dan materi itu yang nyetir hati kita. Kita yang harus pegang kendali untuk tujuan yang jauh lebih tinggi. Pada akhirnya, keseluruhan teks ini tuh ibarat undangan buat kita semua untuk memperbesar lagi sudut pandang kita. Buat ngelihat hidup ini dari perspektif makro. Ini ngingetin kita lagi kalau dunia ini sifatnya fana. Seberapa banyak harta kita, jumlah followers, atau jabatan mentereng, itu semua bukan ukuran utama yang nentuin siapa diri kita sebenarnya. Kehidupan kita ini jauh lebih besar dan lebih berharga daripada sekedar tumpukan materi. Yang akhirnya ngebawa kita pada satu perenungan akhir yang sangat filosofis ini. Setelah kita ngelihat seberapa kecilnya perlombaan materi kita di tengah luasnya kosmos, dan nyadar kalau semua pencapaian duniawi kita pada akhirnya bakal mengering kayak tanaman tadi, coba tanyain ke diri sendiri, apa sih tujuan hidup kita yang sebenarnya? Teks kuno ini udah ngasih cerminnya buat kita, tapi jawaban pastinya, itu semua ada di tangan kalian masing-masing. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.